Batik itu punya Malaysia. Simak videonya sampai habis. Ya, sekali lagi ini bukan video untuk memicu keributan antara dua netizen, netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Tapi di sini gue pengen ngelurusin aja karena dari kemarin tuh banyak keributan gitu soal batik itu punya Indonesia, batik itu punya Malaysia, atau rendang inilah, reok lah. Ya, di sini gue pengen ngelurusin aja sebenarnya apa sih pandangan dari dua sisi Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau kalian mau debat, debat aja di kolom komen gue biar gue tambah exposure. Jadi meskipun batik udah ditetapin jadi salah satu budaya UNESCO milik Indonesia, tapi masih banyak nih perdebatan soal batik ini sebenarnya kepemilikannya itu siapa sih, Indonesia atau Malaysia, bahkan kadang juga Brunei atau Singapura yang di Kepulauan Nusantara. Nah, di sini gue pengen ceritain pengalaman pribadi gue sebagai warga Indonesia. Jadi dulu waktu gue SD, gue tuh pernah dikasih tahu sama guru gue. Dia bilang kalau Malaysia ini ngeklaim batik, ngeklaim reok, dan di situ karena gue masih kecil, gue masih polos, dengan jiwa nasionalisme gue yang tinggi, ya gue percaya-percaya aja gitu dengan perkataan guru gue. Dan di situ gue mengecam tindakan negara lain yang ngeklaim budaya yang gue rasa itu milik negara gue. Dan kemudian gue mulai bertambah dewasa, gue mulai bertambah diskusi dengan orang-orang dari negara lain, termasuk negara Malaysia. Dan di situ gue menemukan kalau sebenarnya yang diomongin waktu itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, tapi cuman gorengan media belaka. Loh kok bisa bang? Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu batik. Jadi batik itu adalah seni menghias kain dengan menggunakan lilin malam dan pewarna. Dan prosesnya itu rumit banget gitu, lebih rumit dari cord apate gitu. Dan nggak cuma indah, batik itu juga punya filosofi yang mendalam. Setiap motifnya itu punya cerita. Misal, kayak batik Parang itu melambangkan keberanian, atau batiknya Cirebon itu melambangkan ketenangan. Terus gue sempat juga diskusi di Quora dan gue cari tahu topik yang mirip sama topik yang gue bawa sekarang tentang batik itu sebenarnya punya Indonesia atau Malaysia. Jadi gue bisa tahu pandangan dari berbagai sisi. Kemudian gue menemukan kalau sebenarnya dua-dua negara ini punya jenis batiknya sendiri. Kalau di Indonesia itu khususnya dia lebih punya batik yang beragam motif karena tersebar dari satu penjuru di Sabang sampai Merauke. Dan memang kebudayaannya itu udah bisa ditrace dari zamannya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, sampai ke era kolonial. Dan juga setiap daerah ini memiliki ciri khas nih, kayak misal batik Pekalongan, batik Solo, atau batik Cirebon nih, yang mirip awan Akatsuki. Nah, sedangkan batik Malaysia itu biasanya lebih dipengaruhi sama budaya Melayu. Corak-coraknya ini lebih menghindari makhluk hidup secara detail karena ya itu dilarang di dalam agama. Nah, keduanya ini punya ciri khas masing-masing dan ya dua-duanya sama-sama keren. Tapi sebenarnya batik itu punya siapa sih? Nah, coba kita lihat sejarahnya ya. Jadi, Indonesia dan Malaysia ini punya suatu akar budaya Melayu yang unik dan serupa. Jadi, batik itu sebagai bagian dari tradisi kain Nusantara itu juga memang melekat di Malaysia karena sesuai dengan kebudayaan dan juga masyarakat di sana pada zaman itu. Dan kemudian juga popularitas batik ini semakin meningkat dengan zamannya Kesultanan Malaka. Jadi Kesultanan Malaka ini adalah kesultanan sebelum adanya negara Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini memang benar-benar sebelum adanya dua negara ini kebentuk gitu loh, dan udah ada. Batik itu udah mulai diperjualbelikan dan ditukarkan. Bahkan kalau kalian lihat peta Kesultanan Malaka nih, petanya itu terbagi antara dua wilayah. Jadi ada wilayah di Malaysia Barat dan juga di wilayah Sumatera. Jadi ya memang suku Melayu zaman itu udah kesebar di dua wilayah yang berbeda. Dan mereka nggak ada tuh ribut-ributan budaya. Nah, tapi sebenarnya batik yang benar dari mana bang? Kan katanya dari Pulau Jawa. Oke, gini, gue jelasin. Kalau kalian gitu, kalian sama aja nanya kayak nasi goreng itu asalnya dari mana. Kalau itu yang kalian tanyain, coba kita tarik ulang. Kita nggak usah sebut-sebut batik deh, kita sebut nasi goreng. Nasi goreng, kalau kalian cari di Google itu, kalian tahu kalau itu adalah milik Indonesia. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih, kalau nasi goreng itu awal mulanya itu dari Tiongkok. Dan itu udah ribuan tahun lamanya, pas zamannya masih kerajaan. Terus juga nih, ada cemilan pisang goreng. Kalian tahu nggak ini apa? Ini itu banana fritters dari Jamaika, yang jaraknya tuh ribuan tahun dari Indonesia, Pak. Jadi, gua rasa nggak ada catatan sejarah tuh yang bilang pelaut dari Indonesia belayar ke Jamaika atau dari Jamaika ke Indonesia. Karena ya memang jauh sekali jarak antara dua benua ini. Ya menurut gua ya, opini pribadi gua, sangat susah untuk kita trace back mana budaya yang asli, budaya yang ori, atau mana budaya yang ikut-ikutan. Terutama kalau eranya itu udah berlangsung selama ribuan tahun. Sebenarnya menurut gue dibanding permasalahan soal itu, yang lebih dipermasalahkan adalah gimana cara kita melestarikan budaya itu sebagai bagian dari kultur budaya kita masing-masing. Atau yang mungkin karena memang ada dua bangsa di dua tempat yang berbeda,
itu mikirin kreasi yang sama. Mungkin loh ya, kayak misal pisang goreng tadi. Kayak contoh lain nih, misal ayam geprek gitu. Ayam geprek tuh sebenarnya kan ayam tepung digeprek terus dicabein doang kan. Itu kan sebenarnya kayak ya udah gitu, ayam KFC lu geprek gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa ayam tepung itu asalnya dari Amerika Serikat. Dan nggak mungkin kita ngomong ayam geprek itu asal dari Amerika Serikat kan. Karena ya di Amerika Serikat nggak ada cabai. Intinya gitulah. Jadi gue pengen mengedukasi masyarakat Indonesia buat lebih sopan, terutama ke orang-orang Malaysia gitu. Ya, jadi untuk netizen Indonesia dan netizen Malaysia, jangan ribut-ribut lah. Kalian ini berasal dari akar budaya yang sama dan kalian ini serumpun gitu. Jadi kalian jangan ribut-ribut di sosial media dan ya berisik gitu. Jadi buat netizen Indonesia atau netizen Malaysia, bersikaplah sewajarnya karena memang budaya batik ini atau budaya yang lainnya itu merupakan budaya warisan Nusantara juga, dan karena sama-sama serumpun juga, jadi nggak ada gunanya untuk berantem. Ini kepemilikan apa, ini kepemilikan gua dan sebagainya gitu. Anyway, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Anyway, see you guys in the next videos.